Tante Paulus. Halo. Kenapa dong Santo Paulus? Santo Paulus itu suci daripada yang kau Orang beri Apa? salam dulu, beri salam. Kok ajaran Paulus kasih itu kok suci begitu? loh. Paulus tidak pernah doyan tempe loh. Paulus itu Siap. baik. Kau Nggak doyan kenapa? memek. Oke? Baik-baiklah. Oke. Aku bicara. Buka kamera, buka Kalau kamera. nggak aja dulu. hujat Kristen kau nggak bisa cekek kau cuma. Setan kau, iblis kau. Buka kamera dulu, Ibu. Jangan emosi Nggak nah. perlu aku buka kamera, ngapain? Loh, Kalau kau nggak Kan bisa kita- hujat, kau nggak bisa cekek. saya hujat apa coba? Ada nggak saya hujat? Kau tuh suka ngarang bebas. Apa Bedanya contohnya? Kau bikin kau punya lain lagi. Ih, memang kau ini memang Coba apa? Saya ngarang apa? ular berbisa memang kau nih. Saya ngarang apa? Kau tuh ular. Ular kau tuh. Ngarang Ular apa, artinya tidak Ibu? beda dengan iblis. Saya ngarang apa? Cerita apa? yang Memang kau benar? suka ngarang bebas. Apa Padahal itu? Kau ngarang. Contoh. Aduh, malu. Malu Contohnya jadi apa? orang. Contohnya apa, Ibu? Bisa cekek cari duit di sini kau. Duitnya siapa yang aku cari? Itu Ya kan dari saudara muslimku sendiri. iya karena kamu menghujat. Jadi Saya hujat itu yang apa? bodok-bodok yang lain tuh mengangkat-ngangkat gitu. Saya hujat apa tuh? Orang-orang di bawah sayang aku kok. Memang ular Kok berbisa. aku disayang loh. Aku disayang. Cemburu dia. Aku semakin banyak duit. Masya Allah. Emosi dia teman-teman. Jadi aku hujat apa? Ibu kalau mau bertobat dari agama yang sekarang, Bisa ngomongnya itu, Ya. Kau Ibu. walat kau ini nanti terkutuk kau ini. Ibu, saya bukan Yesus. Terkutuk Yesus kau itu ini. yang dikutuk itu Yesus, Ibu. Jangan saya. Tunggu aja tanggal mainmu. Jangan kayak gitu. Kok Kau saya selalu kok jadi? menghina Tuhan Yesus. Kau lihat aja kau. Itu saya lagi yang dibilang hina coba. Saya itu yang kau sampai yang mati masih bangkit busuk di kuburan sana nggak bisa bangkit nggak bisa bangun. Dia yang menghina, loh. Ngurusin bangkitmu itu nggak usah Nah, main. dia yang menghina kok Bangkitmu itu kau boleh bangunin dibilang. bangkitmu itu. Ya Allah ya Karim. Inilah Bangkitmu aja gambaran. nggak bangun-bangun kau ngurusin orang lain. Inilah gambaran Kristen kan sesungguhnya. Gambaran apa? Kau itu yang gambaran iblis. Bayangkan Siapa tahu. kalau kalian yang Gambaran mayoritas iblis di ular berbisa Indonesia. itu coba. kau. Hah? Saya melakukan Kau itu apa, gambarannya Ibu? ular. Bahasa Saya Jawanya melakukan ulo. apa? Bahasa Saya Indonesianya melakukan apa? ular. Saya Itu kau melakukan tuh. apa? Kok benci kali ya Ibu ini sama aku? Memang ular berbisa kau itu. Katanya ajaran kasih. Kok begitu? Iya, tapi kalau kau engkau menghujat terus. Aku menghujat apa? Sampean Memang kau barusan menghujat. Kau ngurusin Al-Qur'anmu itu, jangan kau. Ya justru Al-Quran saya Makanya ini saya yang bilang saya kau cari cekek urus. di sini dengan kau menghujat. Enggak ada Kristen. urusan. Kalau Yang kau tidak kasih hujat saya Kristen, kau saudara-saudaraku tidak bisa sendiri. cekek, iblis. Al-Quran saya mengatakan inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Apa itu? Yang kamu sembah itu setan. Itu Al-Quran Kalau saya yang mengatakan setan, itu. Yang kau sembah itu yang setan, yang iblis. Al-Quran saya Sudah mengatakan mau aja itu. sudah seks. Wa iya du'una illa syaitan Sudah mau marida. atas pesta seks. Coba. Itu iblis namanya. Nah, itu kan menghujat kan? Kalau Menghujat surga dia, saya menghujat. itu kan saya doa, bukan Menghujat dia. bidadari yang susu besar. Makanya kamu kena tendangan dari TikTok karena kamu itu menghujat gitu loh. Kau tuh yang menghujat. Jangan kau balikan fakta. Seluruh dunia pun tahu kau tuh iblis. Tadi Kau barusan menghujat kau orang. mengatakan Seluruh dunia kami pun menyembah tahu bangke katanya. Kau tuh iblis. Sementara Kau kami tidak menyembah Nabi menghujat. Muhammad. Seluruh dunia Yang pun menyembah tahu. mantan bangke. Yang menyembah bangke itu kan Anda. Menghujat kau itu. Nah, giliran ditanya kenyataan. Maria Kenapa datang kamu ngurusin mencari Yesus? apa? Maria Yesus itu datang mati, dia bisa mencari. bangkit. Maria Yesus datang itu bisa mencari bangkit, mayat orang yang Tuhan. mati. Mayat Sembah Tuhannya apa? dicari gitu loh. Kena sihir pun. Kena sihir pun. Asal jangan Tuhan kena tombak.
kena tombak itu karena dia sendiri yang rela mau wafat di kayu Ya salib. enggak ada urusan yang Tuhan kena tombak Daripada gimana kau punya sih? yang kena itu, kena sihir di Gua Hira sana. Ya itu kan bukan Tuhan kami. Nabi Muhammad bukan kasihan kau. Tuhan. Memang Nabi iblis Muhammad ular bukan berbisa Tuhan. memang kau ini. Nanti kan kalau sudah kiam Bangke begitu kau. deh. Emosi dia. Orang Kau bahas memang bangke kau kebenaran. ini. Semua Maki-maki ustaz aja tidak terus. seperti kau. Ustadz yang lain Mereka tidak bukan seperti apologet. kau. Seluruh dunia ini ustadz Beda kau dengan saja saya yang kayak iblis. apologet. Saya memang Kau spesialis saja yang kayak iblis. menghalau Seluruh dunia ustadz misionaris, hanya kau saja yang kayak memurtadkan iblis umat ular Islam berbisa begitu. bangke kau ini. Lah emosi dia, Seluruh teman-teman. dunia ustadz tidak seperti kau. Saya tahu Seluruh kau dunia begini, gayamu tidak begini seperti marah. Saya tahu kau marah, tapi yang dibawa itu bahasa kan? Iya kan? Jangan-jangan kau lagi maki-maki, tapi tanganmu yang saat itu lagi kerja bakti. Itu hanya kau marah, kau naik di sini kau maki-maki. Padahal kau harusnya naik di sini bantah apa yang saya sampaikan. Jangan kau naik di sini tangan kananmu pegang mic, tangan kirimu pegang nafsuan dia. Setiap naik di Komalku dia nafsuan. Lucu. Nafsuan dia, teman-teman. Kayak orang ditolak cintanya gitu loh. Yap. Halo, selamat malam. Halo, cek. Halo. Tolong suaranya agak kerasin sedikit. Halo. Cek. Suara bang, Bang Gumasa. Halo. Semangat malam, saudara Gumasa. Tolong suaranya dibesarin sedikit. Udah besar belum? Masih kecil lah bang. Lagi. Volumenya dinaikkan sedikit. Udah full. Echonya echo. Bentar ngambil headset ya. Iya. Ya. Halo. Ya, halo juga. Udah bisa? Tes. Halo. Lagi bang, lagi. Halo. Aduh. Halo. Kok sudah pakai headset ini ya? Udah. Belum juga? Kenapa kresek dia? Kayak ada treble. Enggak, ini headset. Apa nih, Bluetooth? Oh, pantasan bang. Kita undang dulu kita. Halo, saudara Mayer. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Katolik Protestan bang. Kristen. Iya, bisa buka kamera. Aduh, lagi mati lampu nih Bang Suma. Gimana dong? Nggak kelihatan nanti. Nggak apa-apa lah. Ini ada pendeta Gumasa di sini kok. Ya, kita diskusi by audio aja Bang Suma. Coba kita dengarkan dulu saudara Gumasa. Saudara Gumasa monitor. Bentar. Apa temanya Bang Suma? YTHP membuat Tuhan baru. Maksudnya gimana kok Tuhan buat Tuhan? Nah, itu dia pintar. Makanya. Mana ini? Udah jelas ini belum? Belum. Sedikit lagi, kesarin sedikit. Halo? Saya mau tanya, Bang Gumasa, di pandangan saudara, Tuhan itu ada berapa? Setiap penghuni surga disebut adalah Tuhan atau yang tidak Nah. berdosa. Tuh, saudara Mayer sudah dengar. Tuhan artinya yang sangat mulia atau yang sangat suci atau yang tidak berdosa. Iblis apakah termasuk Tuhan?
iblis lawan kata Tuhan adalah iblis. Kalau Tuhan artinya yang tidak berdosa, iblis artinya pendosa. Makanya ada Allah yang Tuhan, ada Allah yang iblis. Jadi ada berapa Tuhan di surga? Semua penghuni surga disebut oknum-oknum yang Tuhan. Atau Pejabat yang paling tinggi di sana siapa? jadi di surga ada satu oknum yang paling Allah dan yang paling Tuhan, yang diistilahkan dengan Sang Yahweh. Jadi dia pejabat tertinggi. Dialah pejabat surga tertinggi atau Maha Tuan atau Maha Penguasa tertinggi. Nah, tuh. Gue masa dari sekte mana? Saya adalah Tritunggal dan Trinitas. Katolik Protestan, Bang. Protestan. Nah, sama berarti sama saudara Mayer juga Protestan. Di gereja itu belajar itu, Bang, pejabat-pejabat itu, pejabat surga. Iya, pejabat artinya penguasa. Itu kan istilah yang saya bangun biar orang pada paham. Karena pengertian penguasa itu ada dua. Penguasa di dunia dan penguasa di surga. Jadi kalau penguasa di dunia atau tuan, kalau penguasa di surga atau setiap penguasa di surga atau pejabat surga artinya Maha Tuan atau Maha Penguasa. Oke, kita dengarkan. Makanya Kita dengarkan. Ya, Silakan. Kita makanya, dengarkan pandangan. Setiap pejabat surga pasti Maha Penguasa. Maha Penguasa artinya sangat penguasa dibandingkan dengan penguasa-penguasa dunia. Jadi kalau tadi Tuhan artinya Maha Tuan, Maha Penguasa, itu adalah istilah yang diterapkan kepada setiap pejabat-pejabat surga. Jadi kalau pejabat-pejabat dunia adalah Tuan, 4 huruf, atau penguasa, istilah kepada pejabat-pejabat surga adalah Maha Tuan atau Maha Penguasa. Jadi jarak antara pejabat dunia dengan pejabat surga adalah maha atau sangat. Contoh. Contoh ya. Kalau menteri-menteri adalah staf daripada presiden. Itu kalau di negara. Kalau di surga, para malaikat adalah staf daripada Yahweh. Menteri, ceritanya menteri. Ya, jadi malaikat itu adalah menteri surga. Iya. Menteri ekonomi ada juga di sana berarti. Jadi gini, kalau menteri-menteri adalah pejabat negara, malaikat-malaikat juga adalah pejabat surga. Iya. Ya, jadi walaupun setiap malaikat memiliki bidang masing-masing, tetapi setiap mereka adalah wilayah kerjanya adalah semesta. Makanya setiap malaikat adalah pejabat surga atau pejabat semesta. Iya. Jadi makanya seorang malaikat adalah Tuhan semesta dengan bidang jurusan masing-masing, bukan segala jurusan di bidang setiap malaikat. Sama seperti menteri. Menteri itulah pejabat negara, tapi masing-masing memiliki departemen masing-masing, divisi masing-masing. Ya, jadi kalau malaikat adalah Tuhan semesta, para menteri di dunia adalah pejabat negara. Cuma menteri itu tidak membidangi segala bidang. Semua menteri adalah di bawah naungan dari pejabat negara tertinggi, itu presiden. Semua malaikat adalah pejabat surga di bawah naungan daripada pejabat surga tertinggi, itu Sang Yahweh. Nah, jadi kita tanya semua dulu. malaikat adalah Tuhan atau Maha Penguasa terhadap semesta,
menurut jurusan masing-masing, menurut keahlian masing-masing. Iya. Jadi jelas ya. Nah, Jadi kalau Iya, jelas. kalau menurut Bible, jadi kalau ajaran satu Tuhan itu adalah ajaran sesat. Iya, Harus menurut banyak Bible. Tuhan. Iya. Jadi karena sebelum dunia dijadikan, para Ya. malaikat sudah dilahirkan oleh Sang Yahweh. Oh, iya. Para malaikat adalah para maha ahli atau Orang belum ditanggapin. Belum ditanggapin. Ini para menteri-menteri surga belum nanggapin. Harus Saudara Putra. Halo Saudara Putra. Saudara Meyer. Ya, halo Bang Suma. Ya, gimana tanggapan saudara terkait dengan pandangan seorang Kristiani yang tadi? Kok dia mengatakan seperti itu ya? Ya, itu ilmunya, Bang, karena beliau juga adalah penatua. Dan katanya sih itu berlandaskan terhadap Bible. Betul, Pak Gumasa? betul, itu semua narasi saya 100% ada di Bible. Nah, tuh. Gimana itu, Saudara Meyer? Ya, Allah itu satu. Tidak ada wujud Allah, tapi ada banyak oknum yang Allah, oknum yang Nah. ajaib. Hmm. Allah di dalam Bible artinya dewa atau supernatural atau segala sesuatu yang sangat ajaib. Jadi seorang malaikat pasti sesuatu yang Allah, sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang dewa, sesuatu yang memiliki kemampuan yang luar biasa di atas daripada kemampuan para manusia dunia. Jadi segala sesuatu yang kemampuannya luar biasa atau di atas kemampuan daripada manusia biasa, maka dia sesuatu yang Allah atau sesuatu yang dewa atau sesuatu yang sangat ajaib. Maka setiap malaikat adalah sesuatu yang Allah atau disingkat dengan Allah. Maka mereka disebut Allah level anak, yang mereka adalah level anak. Karena setiap malaikat hanya memiliki keallahan satu bidang, satu divisi. Keallahan artinya kemaha-ahlian. Keallahan artinya kemaha-ahlian. Jadi setiap malaikat itu maha ahli atau ilah atau dewa atau sang ajaib. Masing-masing memiliki keahlian masing, keallahan ya. Makanya setiap malaikat itu karena mereka adalah Allah yang sangat ajaib atau yang maha ahli dalam bidang masing-masing. Gitu. Jadi ada Allah tertinggi. Ada sang ajaib tertinggi. Itulah sang Yahweh. Gitu dia. Jadi Gimana itu? membangun dunia, Iya. ya, sebelum dunia dibangun atau diciptakan, Sang Yahweh pertama-tama mempersiapkan dulu para staf ahlinya, yaitu para malaikat. Iya. Kemudian setelah mereka lengkap, dijadikanlah dunia. Kemudian para malaikat diperintah untuk menumbuhkan para makhluk di atas dunia. Gitu logikanya. Ya, jadi setiap malaikat itu harus Allah. Bang. Setiap malaikat itu harus Allah, harus maha ahli, atau harus sangat ajaib. Jadi kalau Allahmu hanya sebiji, maka kau sedang tersesat. Sedangkan Bible mencatat ada banyak Allah. Di mana di Bible dikatakan itu? Allah, ya Allah.
Ilah-ilah lain, bukan Allah. Allah sama aja dengan ilah. Itu kan cuma hurufnya aja berbeda itu. Iya. Jangan begitu. Allah sama ilah sama-sama bahasa Inggrisnya God. Iya. Apalah kawan ini? Dari Protestan katanya, Bang. Jadi Ilah, kalau ilah, kau itu kalau kau tidak mengakui para malaikat adalah oknum yang tidak sangat ajaib, berarti kau lebih hebat dari malaikat. Bawa dulu isi kitab, jangan jabarkan sesuatu hal yang tidak masuk rasional manusia. Coba buka dulu Matius 22 ayat 29. Bawa kitab. Pakai masker lagi Yang mana? saudara. Tanya sama aku, tanya sama aku apa yang mau aku jelaskan. Tanya, beliau minta ditanya. Supaya Buka dulu Matius 22 ayat 29. supaya berkesinambungan, dan kita di sini bertiga harus loh mencerdaskan untuk orang banyak ini. Iya. Dengan narasi saya ini akan sangat jelas menunjukkan kalau kalian bertiga adalah umat iblis. Biarin Bang juga, biarin Bang juga biar kita dengarkan. Oke, saya jelaskan ya. Inilah buktinya kalau kalian adalah umat iblis. Dengarkan. Allah. Semua penghuni surga atau para yang sangat suci adalah musuh abadi bagi para ilah yang iblis. Sehingga umat iblis tidak ada yang mentuhankan penghuni surga. Adakah kalian di sini yang mentuhankan penghuni surga? Tidak, karena kalian sejatinya pengikut para ilah yang iblis. Semenjak Penghuni kapan surga kau hakim itu atas orang lain nih? semua penghuni surga musuh abadi bagi para ilah yang iblis. Sebentar, izin saudara, izin dengan segala hormat. Gereja Anda di mana? Saudaraku. Saya bilang Protestan, Banyak Protestan, protes doang lu. HKBP. HKBP lagi lu, halak kita ampun, may pailah hukum. Malu-malu. Artinya gini, makanya gini, jangan kau tertutup dengan segala sesuatu yang gak pernah kau tahu. Karena semua yang kau tahu tentang ketuhanan ini dan kealahan sudah bisa kujengkali kepalamu. Dengarkan itu. Wih, Oke, kita uji ya kawan. Kita uji ya. malu saya dengar lu. Dengarkan dulu, nggak usah malu-malu, nggak usah kok pakai framing. Dengarkan, kita uji. Framing, buka mulutmu. Menurutmu siapa yang melahirkan langit dan bumi? Melahirkan Melahirkan langit. langit tidak dilahirkan, diciptakan. Udah kau botol. Oke, menurutmu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Perbaiki bahasamu, bahasa KBP. Dengarkan. Oke, kau bilang, kutanya sama kau, siapa menurutmu yang menciptakan langit dan bumi? Opung lu. Jawab. Makanya kan aku bilang kenapa? Kalau bodoh saya tanggapi bodoh. Kalau kau itu saya ladenin kau. Udah. Kau Udah. kenal si Juma, ditertawain kau sama Bang Juma. Bukan, si Juma itu nggak ada apa-apanya sama aku, bertahu kau. Biarin. Aku catat ya, sampai sekarang aku udah masuk ke komalnya ini kali ke-21. Sekalipun aku Kau bawa-bawa. terusan dikik ya. Dengarkan, ini kali ke-21 saya masuk ke Juma. Dan Terus kenapa? setiap saya masuk, saya dikik. Ya, karena dia nggak mampu menghadapi saya. Buka maskermu saudara, kelihatan kau orang baik. Dengarkan ya. Jawab dulu, kita ini tanding ini. Karena aku bilang, biarpun kau mengaku Kristen, saya jijik dengan kau. Karena kau adalah penyesat. Ya Allah. Tuhan mengampunimu. Dengarkan, jawab. Menurutmu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Lu dari Danau Toba. Makanya aku bilang kenapa. Astagfirullahaladzim. Jawab. Lah kau siapa? Paksa-paksa saya jawab orang bodoh.
Tapi kau bilang aku bodoh. Emang bodoh pertanyaanmu gak jelas. Siapa yang menciptakan langit dan bumi menurutmu? Anakku aja nggak sulit jawab itu. Kau jawab sendiri dah. Jawablah dulu. Lagi lu HGP mana lu? Gua cari lu ya. Dengarkan. Ini lagi kayak apa? Siapapun yang kau tahu tentang pencipta langit dan bumi, tolong kau jelaskan secara fisika bagaimana menciptakan langit dan bumi. Ya, semua pertanyaan saya bisa saya jawab. Maka jangan kau ketawa, botol. Tolong kau jelaskan secara fisika bagaimana menciptakan langit dan bumi. Pantas kau tutup kepala, kau bungkus mulutmu, kau bungkus kamu semua kau tutup. Udah jelas ya? Oke, kita main coba. Tutup dulu. Tutuplah dulu itu. Kita main dulu cuma. Kita buktikan dulu. Aku udah narasikan kepada semua orang di bumi ini bahwasanya dirimu nggak seberapa aku. Dan saya harus buktikan. Iya. Jangan nggak Kristen itu bang. Benar Kristen emang dia. Oke, Aku pernah ngobrol sama dengarkan istrinya dulu. di sini. Aku mau tanya dulu sama Bang Istrinya pun Juma. angkat tangan liatnya. Oke, saya tanya dulu Juma. Ya kenapa? Tolong dulu deskripsikan kepada saya bagaimana Allah menciptakan manusia. Posisi Allah pada saat itu di mana? Bagaimana dia menciptakan? Gambarkan dulu ke saya. Bagaimana ukuran daripada manusia dibandingkan dengan pada Allah itu? Berapa kira-kira perbandingannya? Dimensi daripada manusia terhadap Allah itu, sehingga dia mampu menciptakan manusia. Jelaskan. Kalau bagi kami pencipta langit dan bumi itu entitas tunggal yang absolut, yang tidak terikat oleh ruang dan tidak tergantung oleh relativitas waktu, itu Tuhan. Sedangkan di ufuk yang berbeda, manusia ada pada kondisi tadi, di ruang dan terikat oleh relativitas waktu. Jadi dua keadaan yang berbeda, satu pencipta, satu ciptaan, satu Iya, maksudnya khalik, kan gini. satu makhluk, gitu. Waktu Allah menjadikan manusia, di mana posisi dia itu? Bagaimana dia bersentuhan dengan manusia itu sehingga dia bisa ciptakan manusia? Artinya gini, Allah itu tidak bisa sampai kepada sesuatu yang ciptakan. Sekarang gini, bagaimana, gambarkan dulu bagaimana cara dia menciptakan manusia sementara Allah itu tidak bisa mencapai ciptaan. Jadi Tuhan menciptakan itu di surah Yasin dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 339, dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan. Sabar dulu. Sebelum apa yang kuperintahkan kepadanya itu terjadi. Gitu. Berapa lama Allah itu menjadikan seorang manusia? Tidak ditentukan, tidak dijelaskan baik Tapi di Bible kun maupun di Al-Quran. fayakun, berapa detik itu? Iya, manalah kita tahu. Kita nggak melihat pencipta itu berkata. Kita nggak ada di situ. Tuhan itu bukan pabrik yang bisa kita lihat berapa detik dia meledak, keluarlah popcorn. Benar Bang Juman. Benar Bang Juman. Iya. Bang Juman saya benarkan walaupun Islam. Jadi gini kawan ya. Saya tidak terima pengakuan. Satu lagi ilmunya yang tertinggi yang tidak bisa saya terima adalah kalau di surga itu banyak pejabat. Iya, para malaikat adalah Menteri. Masa gubernur nggak ada, wali kota. Dengarkan gini, ini sangat sederhana memahaminya. Setiap menteri pasti ahli atau pakar menurut bidang masing-masing. Udah? Setiap malaikat pasti maha ahli atau maha pakar atau ilah. Arti kata ilah adalah maha ahli atau maha pakar. Artinya gini, kalau menteri tadi ada ahli, berarti ada keahliannya menurut bidang masing-masing. Para malaikat juga ada
maha ahlinya atau maha pakarnya, artinya ada mereka memiliki kemahaahlian atau kemahapakaran atau dengan kata lain keilahan. Karena arti kata ilah adalah maha ahli. Apa yang dimiliki, apa keahlian setiap malaikat, itu urusan daripada Sang Yahweh yang menjadikan mereka sebagai maha ahli atau ilah. Makanya setiap malaikat surga adalah pejabat surga. Paham? Jadi ada banyak malaikat. Setiap malaikat memiliki keilahan, kemahaahlian. Makanya setiap malaikat adalah ilah, maha ahli, maha pintar, maha hebat, dan seterusnya. Karena kata ilah artinya atau dewa, atau theos, atau Allah di dalam Bible, artinya maha hebat, sangat ajaib. Jadi, para malaikat itu adalah juga para ilah-ilah atau para maha ahli yang diciptakan oleh si Allah tertinggi, si maha ahli tertinggi, si sangat ajaib tertinggi, yaitu Sang Yahweh. Paham logikanya? Jadi setiap malaikat itu pejabat, ada tugas-tugasnya. Nggak masuk otak saya tuh. Malaikat itu hanya mendapat jadi makanya malaikat dijadikannya adalah untuk mengerjakan semua perintah-perintah dari dirinya. Jadi kalau di Kristen, bagaimana cara membuat manusia? Kan gitu, menjadikan manusia. Diperintahkanlah para malaikat ini mengerjakan sesuai dengan perintah daripada Sang Yahweh. Halo, Bang Juma, mohon Ya kan? maaf dipotong. Assalamualaikum sebelumnya ya. Wassalam. Bang Masak ini ini apa belum minum obat Bang Juma? Kasihan. Turun aja, minum obat dulu ya, Deh ya. Jadi udah jelas ya. Sakit kali itu Bang Juma. Bagaimana cara mengerjakan manusia, membuat manusia, para Allah yang malaikat, atau para ilah yang malaikat, atau para maha ahli yang malaikat, diperintahkannya membentuk manusia itu dari debu tanah, atau dari tanah, atau dari langit dan bumi. Setelah mereka terbentuk sedemikian rupa fisiknya, maka dihembuskanlah napas kehidupan oleh Sang Yahweh. Jadi di situ ada Halo orang baik, semangat malam. Selamat malam bang, ini maaf bang, Bang Gumasa ini pasien saya bang, lari dari rumah sakit jiwa bang. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Iya bang, dia pasien saya bang, lari dari rumah sakit jiwa bang, Bang Juma. Turun dulu bang, minum obat dulu. udah ya, jadi gini. Itu hanya nyanyi mulai tadi itu acara apa itu? Maaf. Jadi menurut Bible Acara ada apa banyak itu? Allah. Allah itu bikin murtad kamu ya. Jadi menurut Bible ada banyak Allah. Artinya gini. Gantian ngomong itu gantian. Allah. Kamu bikin dosa kamu itu. Aku masa dimarahin itu. Jadi Hei, yang mengerjakan seorang manusia adalah para Allah. Para Allah, ampunilah dia. Allah ya Rasulullah. Allah. Memang ada seperti ini Bang Juma, harus ada yang seperti ini biar membawa kerusakan itu. Para Allah, ampun. Kok nggak pernah baca Bible ya? Kau tanya lagi saya. Nggak pernah Bibelnya kamu itu, kau palsu semuanya, kitabnya kamu palsu. Baca ayatnya.
Cuma kau HKBP yang saya temukan seperti itu. Baru kau doang. Jadi Yahweh Coba, adalah coba. Saudaraku Tuhan Mas, ini segala Tuhan, Allah segala Lang- Allah. landasannya ini Bible atau apa sih? Ini Bible atau apa? Enggak, pengertian dia aja bang. Nah, itu dia Udah. masalahnya. Urat sarapsen dia sendiri nggak ada Ulangan itu. 10 ayat 17. Nah, coba. Ulangan Oke, 10 ayat 17. bacain. Ulangan Apa? 10 ayat 17. Oke. Oke. Baca di situ. Ya kok kita disuruh Sebab baca? Supaya Tuhan ngerti. ya sebab Yahweh Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Nah, ini ya. Oke, ada lagi. Joshua. Ya mah tertinggi lah maksudnya. Teruskan coba. Artinya ada banyak Allah. Ada banyak maha ahli di surga. Tetapi satu yang maha ahli tertinggi, itulah Iya, pencipta jangan langit itu dan bumi. bolak-balik itu terus, yang lain bahasnya. Dari tadi itu diterangin. Artinya kalau kau udah paham itu, udah tahu kau tersesat. Ya Allah. Jadi caramu aja tidak menunjukkan kedewasaan dengan berpikir dan menghormati orang. Itu kalau Dengarkan orang Joshua 22 ayat dengerin dulu 22. orang. Joshua 22 ayat 22. Allah segala Allah adalah Tuhan, huruf besar ya. Allah Ya, segala Maha Allah Tinggi. adalah Tuhan. Maha Tinggi. Nah, apalagi? Ada lagi banyak segala Allah. Kemudian ada juga sidang para Allah di surga. Ada juga musyawarah Tuhan. Gimana kau baca itu? Bah, makanya aku bilang, Sidang musyawarah membahas bagaimana meningkatkan perekonomian bangsa. makanya di surga ada sidang ilahi, Mazmur 82. Ini istrinya nih bang. Istrinya Pak Gumasa. Mazmur 82. Kau yang sakit jiwa Juma. Surgamu aja surga menemui bidadari. Mazmur. Beda sudah kau di surga kami. Dengarkan. Para bangsa. Dasar. Dengarkan. Congor. Mazmur Ada congor kau 82. Juma. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Bunda Kenapa Ram, kau mintin? Munafik kau, pengecut. Bunda Ram yang emosi. Kenapa kau mute itu Bang. Bapak Gumasak? Kau malu? Malu dengan omong kosongmu selama ini kau cari makan cekek di TikTok sini. Ketahuan kau tuh. Kenapa kau kasih mute itu Gumasak? Malu Jadi apa? Ibu dengar itu bagus rupanya. Kau tuh yang harusnya dengar. Sesat kau. Kau tuh yang dengar tuh omongan Gumasak itu. Telingamu tuh kuping tuh dipasang baik-baik. Bila perlu pakai handset yang besar kayak toa. Jadi, Mas Saya ajaran Gumasa pastikan gini, benar. atas nama Bibel, Atas nama Bible. semua Emang iya, ajaran bukan kayak kau cuma satu ngarang-ngarang Tuhan kau ada tuh suka ajaran sesat. membolak-balik Bible itu. Sok-sokan kau. Al-Quranmu aja kau nggak bisa menguasai semua kok sok-sokan congor mau ke Alkitab. Jeremia Nggak tahu malu kau. 23 ayat Sabar bang Juma, 18. sabar. Suami istri nih, Bang. Jeremia. Oh, udah lama mereka. Jeremia 23:18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Gak mungkin musyawarah sendiri kawan. Pasti ada anggota DPR-nya juga. Karena Itu kan diperbandingkan para malaikat, bodoh itu dibandingkan bukannya di atas dewa di surgamu itu cuma Para ada itu malaikat tidak ada yang itu susu adalah- untuk itu siap melayani itu. Jadi kau dengar baik-baik itu cuma contoh. para Oh, malaikat contoh. adalah para staf yang maha ahli, yang Allah atau yang ilah. Apanya yang lucu? Apanya yang lucu? Ada staf di sana. Dasar lo. Ada bagian legalnya juga. Jadi Suami istri setiap kompak ini, Bang. malaikat, Oh, suami istri setiap kompak. malaikat memiliki Kami itu kekuasaan ngomong dengan kebenaran masing-masing. bukan kayak kau menghujat, mengklaim. Ya, Nyalim itu hanya Gimana? klaim Ada agama contoh, apa, misalnya agama gini. orang, Alkitab orang. Alkitabmu sendiri kau bodoh, Contoh. kau tidak tahu apa-apa.
Yesus Kristus adalah salah seorang Seperti ular berbisa malaikat kau Juma. dan dia Yesus malaikat adalah tertinggi. Yesus Kristus adalah salah seorang malaikat surga. Ini bukan harga itu Bang Juma. tanya istrinya tanya. Sehingga Yesus disebut salah seorang Allah yang Tuhan. Karena Yesus salah seorang malaikat surga, maka Yesus disebut salah seorang Allah yang Tuhan. Udah salah seorang Allah lagi. Gimana ya? Tanya istrinya. Salah Istrinya seorang Allah. Istrinya Dengarkan ya. suka masain. Jadi gini, Allah itu bukan entitas, tapi gelar. Sama kayak ini, seorang sarjana. Sarjana nggak ada wujudnya, tetapi gelar yang melekat pada oknum sampai sarjana. Seorang Allah maksudnya seorang yang maha ahli atau yang sangat ajaib. Ya, Yesus itu seorang yang sangat ajaib. Ya, Iya. Yesus juga seorang Tuhan. Maksudnya gini, Yesus seorang Tuhan artinya Yesus seorang yang kudus, seorang yang tidak berdosa, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat suci. Karena arti kata Tuhan di dalam Bible adalah yang sangat mulia, yang sangat suci, yang tidak berdosa, atau juga pemimpin yang suci. Bisa juga pemimpin yang suci. Gitu. Iya. Jadi makanya Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan. Kenapa Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan? Karena Kristus artinya yang diurapi atau yang disucikan oleh Yahweh. Jadi barang siapa telah disucikan oleh Sang Yahweh, maka otomatis dia sangat suci, tidak berdosa. Jadi setiap orang-orang yang Kristus atau yang Mesias atau yang Almasih pasti seorang Tuhan, seorang yang tidak Jangan bilang berdosa. kami laki bini itu cuman kalian tuh iyo. Kalau Jadi kami orang Kristen Kristus tidak sembarang artinya Tuhan. laki orang, bini orang, bini Kristus orang. artinya yang sangat suci atau yang tidak berdosa, bukan seperti yang diajarkan Kristen-Kristen palsu. Karena Kristen palsu menyebut Tuhan artinya pencipta langit dan bumi. Itu Kalau Apa ini ajarannya Bang Juma? jadi sama tanya istrinya bang, istrinya tanya. Saya nggak mau nanya jadi itu. Tuhan, arti Juma. Tuhan di dalam Cuma kau pasang arti kupingmu baru. Tuhan di Kami dalam orang Bibel Kristen tuh menikah adalah sekali seumur hidup, yang tidak Pasang-pasangan kadang lagi itu berdosa mungkin kau. atau yang sangat suci Ajaran kau Malu ya. Malu nih ya. atau yang Tahu pakai pasang-pasangan Diurapi. anjing suaminya itu pula. Iya bang. Dia buruk-burukin HKBP dong, bukan HKBP ini. Coba bahasa Ajaran Batak kami dulu, coba Kristen bahasa Batak. Katolik itu menikah seumur Bisa hidup dia. satu, bukan sarang Orang ngangkang Batak sini dia. ngangkang enggak. Sorry ya. Orang Batak. Tapi bukan HKBP. Lu masa itu, orang Bang. Batak kan? saya orang Batak. Di mana HKBP-mu Bang? Untuk apa kau interogasi itu? Itu pertanyaan ringan kok. Pertanyaan ringan kok. Jawab pertanyaanku. Kau mau tanya bisa, ku tanya kok nggak bisa. Kok begitu kok nggak bisa menghargai orang? Cuma ditanya di mana HKBP-nya. Nggak perlu saya sulit kasih kok. tahu. Percuma kau terangkan itu semua, kau nggak beriman, nggak berakhlak, nggak menghargai orang. Dengarkan. Tadi saya sudah jelaskan sama kau bahwa kau adalah umat iblis. Iya Nggak Allah. apa-apa, itu kan menurutmu nggak apa-apa, saya nggak marah. Karena intinya Tuhanmu hanya sebiji. Ya Allah. Kalau yang ini, Karena- kalau Lis ini dia jemaat apa dia? Tuhannya juga sebiji dia. Karena kalau kau tidak mengakui para malaikat surga adalah tidak oknum-oknum yang sangat mulia, maka Anda sedang sebarisan dengan para iblis. Kapan saya sebut saya tidak mengakui Kalau malaikat di surga? Itu suruhan Allah loh. apakah dirimu mengakui para malaikat adalah Mungkin istrimu kali mau yang kau Tuhan? pasang-pasangin sama laki lain nih. Kalau kami ke orang Katolik itu Apakah dirimu Dapur suatu mengakui istri para semua malaikat tidak surga boleh ngangkang adalah sini ngangkang, oke? oknum yang Sorry. Tuhan? Katolik lagi dia. Oknum-oknum yang sangat mulia? Berubah.
Tuhan artinya yang sangat mulia. Ajaran Katolik Dan itu hanya sekali seumur hidup, bukan sini ngangkang sana ngangkang, umat iblis situ tusuk sini tusuk. dan Sorry para ya. iblis yang tidak mengakui para pejabat surga dan para malaikat surga tidak oknum yang sangat mulia. Ya, Kalau Apa ini? Saya baru kali ini dengar seperti ini, Bang. Ibu jampi-jampi tuh ibumu yang sering dijamping, di ngangkang sana, di ngangkang sini tuh ibumu yang jampi-jampi ya. Bukan saya. Karena ada Jadi yang setiap itu bukan sana orang- tusuk, sini ngangkang, enggak. setiap Ngangkang sama suami apapun, bukan sedunia mau dinangkangin, enggak. setiap apapun Itu yang ajaranmu menganggap yang baik. pejabat surga, yang menganggap para malaikat surga tidak Tuhan atau tidak sangat mulia, maka dia sedang sebarisan sama Kristen dengan palsu para mereka berdua, ilah ini yang Kristen iblis. palsu. Oh, Kristen begini ya modelnya ya. Nggak tahu. Jadi para Karena kan il- Islam yang para sudah umat sudah bergaru. iblis, Kalau digaru kan gatal, kalau dibakar kan menyala, ya kan? para umat yang iblis Kalian aja tidak mentuhankan para penghuni mengejar surga. surga. Orang Kristen bilang itu ini ada dakwah. Apa? Dasar iblis. Ada kali juga begini ya. Enggak, mereka ini pasangan sejati memang. Itu cuman kau, cuma istrimu aja yang pasang sama itu. Istrimu aja cuma pas. Itu cocok memang kalau pasang-pasangkan. Kalau saya jangan kau pasang-pasangkan. Karena ajaran kami itu sekali nikah seumur hidup, satu laki satu bini. Bukan sana ngangkang, sana tusuk, tidak. Jadi istrimu aja kau pasangkan sama Pak Gumar Sarka siapa itu. Jangan salah. Itu kan cocok dengan ajarannya. Pak masa ibu begitu, Pak masa dia engkari diri lu. Jangan kau pasang-pasangkan saja dengan laki lain. Pasangkan saja istrimu sama orang lain, sama laki lain. Karena Jadi Katolik itu setiap mengajarkan umat mereka sekali iblis, seumur hidup. Nggak diakui Pak masa. Setiap umat iblis, ya, setiap umat iblis menurut Bible adalah orang-orang yang menganggap para malaikat surga tidak Tuhan. Abraham saja pun mengakui para malaikat adalah Tuhan. Ampunilah dia. Abraham juga mengakui para malaikat adalah Tuhan. Mana ayatnya? Ya, baca Kejadian 22 ayat Nyala 11. trans. Yang banyak makan sampah basah itu nenekmu. Makanya sana gosok sini gosok. Oh begini ya orang Kristen bicara ya. Ampun. Iya. Iping tuh jangan aneh-aneh. Yang banyak Nggak makan usah dibilang, bukan orang sampah Kristen basah itu loh. nenekmu. Sana gosok sini gosok. Abraham juga Saya tidak mengakui merasa para meleleh. malaikat adalah Tuhan. Abraham juga mengakui bahwa para malaikat adalah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Baca Kejadian 22 ayat 11. Baca Kejadian 22 ayat 11. Di sana Ajaran bidik Abraham menyebut Ya, para malaikat adalah kali. Tuhan. Jadi Kan suruhan hanya Tuhan. orang-orang Gue masak yang nungging sama mengikuti nenekmu aja Islam. ya. Nenekmu kan doyan nungging. Kalau ajaran Katolik tidak doyan nungging cuma satu. Yang satu bahas apa, yang satu bahas apa, nggak nyambung mereka Kalau suami taping jangan istri. aneh-aneh. Nenekmu Ini kan doyan sengaja nungging. disumai ini biar nggak Doyan kok. nungging kan. Doyan ngangkat, doyan nungging ya kan. Suami istri mereka ini sengaja bikin Jangan kau lawak. bilang saya begitu. Karena kami orang Katolik itu menikah sekali seumur hidup. Yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Sana ngangkang, sana sini ngangkang, tidak. Katanya jangan kau kau harus taping Jadi saya begitu. setiap Jangan kau taping saya orang begitu. cerdas, Nenekmu yang doyan ngangkang itu. setiap orang cerdas pasti akan sadar dan mengakui banyak sosok yang Tuhan atau sosok yang sangat Istrimu mulia aja di dinungging luar sama seluruh dirinya. dunia. Karena murahan, sampai murahan. Kok ada orang ngomong nggak kelihatan mukanya ya? Iya makanya itu aneh-aneh. Berarti Dia itu laki-laki. lagi Makanya yang aneh. di atas. Nenekmu Dia itu mau dinungging laki-laki seluruh dong. dunia. Karena itu ajarannya. Tunjukkan mukamu, Di ngangkang saudara. sini, di ngangkang sana. Satu Kalau Katolik yang- sama BP. Tapi suami Ini- istri nggak jelas lu berdua.
Bang Kiko Yang gak yang jelas satu tuh kamu. ini. Kamu tuh yang gak jelas, Kiko. Dengerin, dengerin. Kau tuh yang tidak jelas. Coba. Stres Kau kau. Kristen tapi Miring otakmu mempermalukan itu. orang Kristen, kau caci maci orang di sini. Coba. Ah, terus mereka caci maki saya boleh? Gak apa-apa, itu kan salib. Nggak mau. Kau harus menanggung penderitaan Nggak mau. apapun. Karena itu bukan ajaran saya. Iya. Ajaran saya menikah sekali seumur hidup. Bukan sana ngangkang, sana tusuk. Tidak. Jangan paksakan kehendakmu atas orang lain. Dia laki-laki Bang Kiko. Enggak, tapi Suaranya satu Katolik. Di situ saya curiga dengan berdua ini. Hadirlah dengan membuat sejuk. Laki-laki dia bukan perempuan, cuman mukanya suaranya agak kayak mirip perempuan memang. Tetapi Kau yang satu Bang bencong. agak BP, satu Katolik. Kau tuh yang bencong Juma. Bencong bertopeng. Tuh, Nah, orang itu kan. Kristen begitu bicara, coba. Apalah ini? Bukan perempuan dia Bang, dia perempuan jadi-jadian sih. Oh. Justru kau tuh ular berbisa. Laki-laki jadi-jadian. Malam Ular Yanti. berbisa. Makanya kau Kalau siang bermasker. dia Yanto. Kenapa ular Abang- berbisa? abang yang di Makanya atas. masker ini tidak bisa kau lepas. Abang yang Karena di atas kau adalah bilang dia ular berbisa. Yang bawa Katolik. Yang mana suami istri kata abang tuh? Benar suami istri? Tanya aja, gue masa. Bang, ini istrimu Bang benar yang bawah. Kenapa kau Itu suaminya, istrinya Juma itu. Gemasak itu suami dari istrinya Juma. Betul, bukan itulah iblisnya kau. Namamu aja iblis. Suami dari Gak istrinya. ada suaramu Juma. Bang. Namamu iblis. Gak apa-apa Anda yang menyebut. Kan Anda yang menyebut. Namamu aja iblis mau mere. Hah? Iblis mau. Jadi yang harus kalian hafal adalah Ada tulis iblis di situ. Udah mulai jadi yang keretakan kalian harus rumah hafal tangga. adalah itu tadi Yang Sundal tuh nenekmu ya. Ya Allah, ya ciri-ciri Ajang. umat Yang iblis. Sundal tuh nenekmu suka ngangkang suara. Dibilangnya Ciri-ciri istrinya- umat iblis. Bukan lu Dengarkan. maskermu. Bukan lu maskermu. Tidak, Bang Gumasak katanya aku ini istrinya Bang Gumasak. Mungkin itu si selingkuhannya istrinya Juma kali. Kita mana kenal kok itu kalau pun dibilang begitu kenapa kok keberatan? Gak ada. Kebetulan masa aku istrimu? Emang aku istrimu? Emang aku Terus istrimu? kalau kau dibilang istriku, terus benar kayak gitu. Yang taping di bawah bilang aku istrimu. Aku gak mau lah, kamu bukan lakiku, aku ngaku-ngaku ngapain? Ah, kena prank gua sama Juma. Kau nikah sama Bang Juma aja, dia belum punya istri. Sorry, aku jijik. Jijik aku sama dia. Allahu Jijik. Akbar. Apa Sumpah. dibilang tadi? Iblis Bang mau mere Juma katanya. tahan lama berpidato. Jijik aku sama dia. Siapa juga yang mau sama bencong? Oh, ada aja. Ih, kau tuh yang bilang istrimu kali yang bencong. Loh, laki-laki sampean ngaku aja. istrimu. Mungkin Coba istrimu yang buka bencong. kamera. Ya. Oh, kau Coba, nikahin coba bencong buka kau. kamera. Coba buka Pantasnya kamera kau pakai masker perempuan. terus karena kau nikahin bencong. Enggak berani buka kamera karena dia laki-laki. Pantasnya kau maskeran terus. Iya bang, laki-laki Ternyata dia binimu berkumis, bencong dia kok. berkumis. Lebih tebal kumisnya daripada abang. Pernah kok dia buka sekali. Istrimu kali yang kumis di bawah kumis di atas. lebih kenceng kumisnya dia. Kenapa ini jadi lari topik ini? Ya penjelasanmu itu mulu muter-muter kayak roda pedati. Biar dengar tuh iblis satu itu bukan putar roda, biar iblis itu dengar jelas. Biar terbuka lebar tuh iblis. Lepaskan Bang Gumasak. Ya gaskan katanya. Apa mau digaskan? Jelaskan sama dia. Udah dijelaskan, tapi kau yang ribut terus. Ya, kena deh. Kena deh, orang lagi menjelaskan dia sebut-sebut ngangkang terus minta digangkangin. Orang lagi Gak menjelaskan. doyan, yang minta digangkang nenek cuma. Kalau aku gak mau, sorry ya. Orang Orang lagi. bahas Sorry. orang Aku bahas nggak suka Tuhan kau bahas digangkangin. ngangkang. Kayak mana kayak gitu? Aku yang mau ngangkang. Orang bahas Tuhan. Binimu kali mau minta digangkang seluruh dunia. Kalau aku enggak. Orang bahas Tuhan. Situ sebut ngangkang terus terganggu lagu masa.
ilmunya nggak kesampaian semua. Ah itu tuh. Yang Bagus anjing tuh. tuh kau anak susel. Ah, itu sembarang. Iblis anjing udah bisa tuh kau. Jangan bahasa Putus jorok lah. Tahan emosi, janganlah. Hargailah Bang Juma itu. Lucu bang, lucu. Dia aja nggak Ayo, menghargai orang menghargai dia Nggak aja. apa-apa. Kita kan ini tamu di sini. Biarkan itu hak Bang Juma. Orang cuman ketawa kok. Aku Iya. nggak ngapa-ngapain. Masa Bang Juma nggak bisa ketawa? Jadi Lucu aja. menurut Yang Kak musuh itu Tabibel nenekmu cocot. Nah, ada lanjut. 2 golongan Allah. Menurut Bibel ada 2 golongan Allah. Pertama, golongan Allah yang Tuhan. Iya, Yang kedua, Jangan mati dulu. Panjangkan umurnya dia Tuhan. Aku masih butuh hiburan. yang di surga. Ada 2 golongan Allah. Kena karma dia. Adalah para Allah yang bersemayam di luar surga, para Allah yang berdosa atau para Allah yang iblis. Gak pernah disebut Ya. para Allah, para malaikat. Jadi para Allah yang berdosa, mereka lah menjadi para Allah yang iblis. Astagfirullahaladzim. Ini suamimu Ngapain Lis. aku nangis? Lis, suamimu Lis. Mana Sorry. itu? Jadi Salah gini, kasih makan. Ya lanjut. surga adalah tempat bagi segala sesuatu yang tidak berdosa. Artinya, segala bagus. sesuatu yang masih di luar Setuju. surga, makanya segala sesuatu yang masih di luar surga adalah sesuatu yang berdosa. Pertanyaan, di manakah nabimu sekarang? Di manakah ilahmu sekarang? Kalau mereka sekarang masih di luar surga, maka mereka adalah sesuatu yang berdosa. Halo, assalamualaikum. Salam. Mau Jadi jemput kalau Ibu Lis? nabimu masih di luar surga, itu pertanda nabimu tidak seorang Tuhan. Mana ya? Nabi-nabi ya. Tuhan ya Tuhan. Ya, itulah Tuhan itu suaminya, Lis. gelar yang artinya sangat mulia, tidak berdosa. Bukan seperti yang diajarkan ajaran iblis. Tuhan artinya yang sangat mulia. Makanya gitu, seorang nabi yang tidak Tuhan, atau seorang nabi yang tidak suci, atau seorang nabi yang tidak berdosa, ah, Kalau iblis mengajar di mana? Di paket C atau paket A? jadi kan gini, iblis artinya pendosa. Seorang nabi yang tidak Tuhan, Ngakak pasti istrinya, seorang ngakak nabi yang iblis. istrinya. Seorang nabi yang pendosa. Seorang Ngakak nabi istrinya. yang pendosa tidak lulus menjadi seorang Tuhan. Nabi itu utusan Tuhan, pakai jadi Tuhan. Pakai Tuhan. Semua utusan Yahweh adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang suci. Orang-orang yang Tuhan. Semua utusan Yahweh, utusan dari Allah Bapa di surga adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang Apa yang suci. istrinya? Istrimu Tidak aja yang kasih ada ke pendosa, Bang masak itu. tidak ada orang pendosa. Istrimu aja utusan kasih ke sang Bang Yahweh. masak. Si Lis ini lagi Semua birahi dia. utusan daripada sang Yahweh adalah orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang tidak berdosa. Bilang aja orang-orang yang mulia. Karena udah utusan. Orang-orang yang mulia artinya Tuhan. Nah, Kenapa kau lucu cuma? Lawak kali ya itu. lucu lah. Ini juga korslet juga nih. Memang Nah, bagi Jadi masak gini. itu lawak. Yang sangat mulia di surga, yang paling aja sangat tertawa. mulia di surga, atau yang Bukan paling ketawain Tuhan, abang itu, aku ketawain di sini. yang Mana paling ada kau Tuhan ketawa, Tony? mengutus Tadi kau ketawa. seorang Tuhan. Jadi gini,
Seorang polisi tertinggi pasti pernah mengutus seorang polisi. Ya, Tuhan tertinggi harus mengutus Tuhan. Hanya Tuhan tertinggilah yang mampu mengutus Tuhan. Hanya polisi tertinggilah yang mampu mengutus polisi. Paham? Jadi Tuhan tertinggi itulah Sang Dengarkan yang Yahweh. tulis. Kau itu yang perlu pasang telinga dengan toa di telinga. Semua utusan Sang Yahweh adalah Yang diomong sama oknum Gumasak yang itu cuma ke kau, bukan ke saya. Oke, Oknum yang tidak berdosa. Understand? Ambil Tuhan toa artinya itu taruh di telingamu yang itu biar tidak jelas. berdosa. Dengar Jadi ditulis. makanya Kasih dulu semua pertanyaan Bang utusan Sang Juma. Yahweh Termutar sudah 5 kali. adalah Coba oknum-oknum lah, Bang, yang tanya. Tuhan. Tanya. Oknum yang Nah, sangat abang kan mulia. bahasnya, jadi kita nggak berhak. Oknum-oknum yang Kristus. Oknum-oknum yang Mesias. Oknum-oknum yang Almasih. Inilah radio Apakah iblis itu juga termasuk Tuhan? Iblis artinya pendosa. Apakah termasuk Tuhan? Tidak, Tuhan artinya yang tidak berdosa. Iblis itu ular, Benar bukan juga. Tuhan. Tuhan Ular lawan berbisa. katanya iblis. yang lain tanya. Bukan berseberangan. Mana ada Oh, Tuhan iya, yang iya. iblis. Tetapi ilah yang Kenapa kau mute itu Juma? Pengecut. Mana ada? Apa? Enggak terlihat. Pengecut memang kau. Mana ada? Dia mati sendiri. Itu Ya, kau ada yang suaranya. mute, dia mute, dia bukan gila kok, dia mute sendiri. ada ilah yang Ada suci lagi. atau yang tidak berdosa atau ilah yang Tuhan. Ada kemudian ilah Coba- yang iblis, coba ilah dengarkan. pendosa. Coba dengarkan. Apakah Yesus dan iblis sama-sama ilah? Mereka sama-sama Cuma yang ilah. sakit jiwa, yang pemikiran kayak gitu Juma. Nah, sama-sama ilah Tapi dia bilang. bedanya di mana? Bedanya Bedanya. Yesus dengan Lucifer. Mereka sama ilah, sama-sama sang ajaib. Tapi bedanya gini, Yesus itu adalah ilah yang setia terhadap Yahweh. Tetapi Lucifer ilah yang tidak mau diperanakkan Yahweh atau ilah yang durhaka. Nah, kalau Makanya ini Lucifer disebut Bang, ilah kalau list ini yang tidak mau list ini diperanakkan termasuk Yahweh. ilah apa dia? Itu. Itu Kalau list ini mereka termasuk adalah Apa bang? sama-sama Kalau Juma itu bintang iblis timur. ular berbisa. Nah, Kalau Jadi list ini Yesus dan termasuk Lucifer ilah apa dia? adalah sama-sama tahu tuh Juma. siapa? Ilahnya iblis, ular berbisa, ular berkepala 10. Kalau list Jadi ini ada ilah dua ngangkang. golongan ilah. Jangan kau cari perkara dengan saya. Ilah yang Tuhan dan ilah yang iblis. Lawan kata Tuhan adalah iblis. Lawan kata iblis adalah Tuhan. Bang, Kalau kasih itu Tuhan dulu, artinya muter-muter yang itu. tidak berdosa. Kalau iblis Fakta-fakta artinya yang doyan ngangkang ke pendosa. nenekmu. Nenekmu kan suka doyan ngangkang Kasih sana pertanyaan ngangkang Bang itu. nenekmu. Udah 56 Karena ajaran kali saya kita itu bahas. sekali menikah hidup. 56 Yang doyan kali. ngangkang nenekmu ya fakta. Nama kena dari lampir ini juga kenapa lah ini ampun. Di atas sudah di bawah kuntilanak. Jadi semua ilah, setiap Kamu lagi. ilah yang tidak berada di surga adalah ilah yang berdosa atau ilah yang iblis. Asalim, ngangkang itu pada laki sendiri, bukan semua laki kamu dingangkangin. Ini asik Itu ngangkang adalah asik ngangkangnya begini, itu. Baca taping di bawah tuh bang. Udahlah permisi lah aku mengangkang dulu lah. Permisi ya. Ini sengaja ini dipelihara Bang Zuma ini biar besok kita main ya. Tanya-tanya dulu Bang. Jangan dulu, mau ditanya dulu, kita tanya Mau jawab dulu. ditanya jangan pergi dulu. Makanya jangan situ aja yang bicara. Tuh mau ditanya Bang Juma. Iya. Iya. Oke tanya. Saudara Gumasa, pertanyaan saya kepada saudara, ketika Yesus ini nanti ada di surga, apakah Yesus benar akan menghakimi seluruh manusia? Betul. Masih Menghakimi ya?
Ya, Iya. karena dia adalah menteri bidang penghakiman. Iya. Biar kau paham, karena malaikat itu adalah malaikat, artinya menteri surga. Biar kau paham, gak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Menteri Pertahanan katanya. Menteri penghakiman. Oh, Menteri Penghakim. Karena dialah yang menghakimi segala yang mati dan yang hidup. Makanya Yesus adalah Tuhan semesta bidang penghakiman. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi yang boleh menjadi malaikat, Masih atau hidup hamba kau, Lis. daripada Yahweh, Les, masih hidup kau? Kau tuh yang mati. yang boleh menjadi malaikat, Ini film Muhammad itu. yang boleh menjadi malaikat atau menjadi hamba Yahweh, Astagfirullahaladzim. yang malaikat harus maha ahli. Maha ahli artinya Allah. Jadi Yesus ini Allah menteri artinya menteri maha penghakiman. Ada nggak Ya, di sana lanjut menteri olahraga? pertanyaanmu. Tanya lagi bang yang berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya ada Yesus ini sebagai menteri kehakiman ya, penghakiman. Ya, malaikat surga lah. Oh, kok malaikat surga lagi? Malaikat surga itu kan artinya menteri. Jadi Yesus menjadi malaikat. Malaikat surga, karena dia malaikat Itu surga kan maka dia contohnya salah seorang cuma Tuhan. ini memang otak miring nih. Itu kan dia cuma Karena dia salah contoh. seorang semua Oh, iya, malaikat iya. Contoh. pasti Kau Allah. mengerti dia cuma contoh. Bukan di surga tuh. Kau jangan lebih baik daripada saya nanti. Semua keluar bahasa malaikat Indonesia enak pasti jadi. Allah Lebih baik tak usah. atau ilah atau Itu kan dia maha cuma ahli. contoh. Karena Iya, dia ada indikator surgawi, maka semua penghuni surga adalah Tuhan. Maksudnya sangat mulia, tidak berdosa. Makanya malaikat surga artinya Allah yang Tuhan. Makanya Yesus adalah salah seorang Allah yang Tuhan. Pengertiannya gini, Yesus adalah salah seorang yang sangat ajaib dan yang tidak berdosa. Itulah arti Allah yang Tuhan. Ya, ya. Yesus adalah salah seorang Allah yang Tuhan. Artinya Yesus salah seorang yang sangat ajaib dan yang tidak berdosa. Tanya sama Lilis bang, sama Nenek Lampir. Kau gerandong. Gerandong kau itu. Jadi makanya para Allah yang Tuhan adalah para pejabat surga. Jangan digangguin. Cuma tuh Dia, gerandongnya. Para Allah yang dia lagi Tuhan birahi dia adalah tuh. Dari tadi dia tuh. adalah para pejabat surga. Karena untuk menjadi pejabat surga harus seorang yang maha ahli atau seorang Allah. Dan juga seorang yang tidak berdosa atau seorang Tuhan. Jadi syarat mutlak untuk menjadi pejabat surga adalah harus maha ahli dan maha suci. Itulah Allah yang Tuhan gitu. Jadi kalau hanya cuma seorang Tuhan tidak boleh menjadi pejabat surga. Karena Iya, iya, iya. penghuni surga belum tentu dia seorang Allah, seorang maha ahli. Contoh, kalau jangan kalau saya nanti masuk ke surga, Dia lagi pukul-pukul ini ya bang. Dia kalau lagi saya nanti pukul-pukul masuk ininya. surga, maka saya Jangan gitu salah kedengaran seorang di sini. Tuhan. Weh. Juma iblis. Saya lagi Kalau taping. saya nanti masuk surga, Pikiran Masa jorok. emang begitu? saya adalah Jorok seorang memang Tuhan. pikiranmu itu. Tapi walaupun saya seorang Tuhan, tapi saya tidak seorang Allah. Karena ada seorang Tuhan, tapi dia tidak seorang Allah.
Ada Jangan kau seorang yang tidak pukul-pukul itu, berdosa, woi. Kedengaran tetapi di dia sini, tidak Lis. seorang maha ahli. Udah basah kali punyamu itu. Memang dasar manusia iblis. Istrimu sana Iya, sudah jangan. ngangkat nungguin kamu sana loh. Istrimu sudah Jangan ngangkat pukul-pukul nungguin di kamu. sini. Kedengaran Yang kau suaranya. bas-basin saya. Enggak, orang lagi bicara. Ini orang lagi bicara si Gumasa. Masa kau nggak hargai? Kau malah kau pukul-pukul itu mau basa-basa lagi. Jadi paham ya, itulah bedanya Allah yang Tuhan dengan non Allah yang Tuhan. Ya udah cukup Jadi- tentang itu, yang lain dulu diterangin apa, jangan itu terus. Iya, Karena iya, dengan betul. kau pahami narasi saya ini, akan sadar kalian bahwasannya kalian adalah umat iblis. Ya nggak apa-apa, kan menurut Anda apa? Kami nggak marah. Udah, Iya. apa lagi pertanyaanmu? Nanti biar ku tanya lagi kalian. Ya Tuhan, karena kan Tuhan tadi Allah. Beda Tuhan, beda Allah. Mana kau ini? Kenapa aku Lis. dipukul? Orang nggak mau dengar itu, punyamu itu sudah basah, dipukul-pukul kayak gitu, orang nggak Yang mau bahasa dengar. itu memek istrimu. Sudah ngangkat Astagfirullahaladzim, ya Allah ya kan, itu jorok kali dia kan. Emang Kau jorok yang kali jorok, dia. Wan. Kau yang Lagi jorok, birahi Kalian dia. bilang kalau Kau yang jorok kalau bilang kelamin iblis itu jorok. ngangkat nungguin kamu sana tuh. Ini dia pukul ininya, dia pukul-pukul basah-basah, kita dengar kan nggak enak. Salah kalian itu. Itu alat kelamin itu sangat mulia loh kawan. Ah. Dengar kau itu, Lis. Jangan kau sembarangan kau pukul-pukul di sini, ada tempatnya. Masa depan umum juga kau kayak gitu kebiasaan ini. Orang lagi bicara agama, Tuhan lo dibahas di sini. Kau hargai gue masa ini. Jadi tidak semua oknum yang Tuhan adalah Lagi. pencipta. Tidak juga semua yang Allah adalah oknum pencipta. Jadi siapakah pencipta langit dan bumi? Dia adalah dia yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Oh. Dan itu udah disebut, apalagi udah diterangin tadi, udah berapa kali udah kami dengar. Nanti ketika datang Yesus kedua kalinya, apakah para pejabat surga juga turun? Para pejabat surga yang lain Iya. ada yang turun, tapi nggak semua. Di antaranya, Kalah. Karena nanti ada malaikat ya yang akan menumpahkan 7 malapetaka. oh, itu sebelum kiamat. Iya. Itu mereka Jadi juga pejabat surga mereka. Jadi Oh gitu. intinya gini, harus kalian hafal, malaikat adalah nama jabatan. Artinya mereka adalah hamba ring satu daripada Sang Yahweh. Oh, ring satu. Ya, artinya dari mereka lah satu, ring hamba maha tinggi. Hamba mereka bukan sama dengan saya juga hamba, tapi bukan maha tinggi. Tapi para malaikat adalah hamba dan mereka adalah Tuhan. Maksudnya sangat mulia. Mereka juga Allah, artinya mereka juga sangat hebat atau sangat ajaib. Gitu. Kalau Jadi Lis ini mereka- apa dia? Apa? Lis apa dia? Lis apa dia? Lucifer. Udahlah. Ini udah tengah malam ini, aku nggak mau. Malam curhat ini. Oke lah. Selamat malam. Aku nggak mau. Bang Juma, jangan seperti orang gila kau Bang Juma. Curhat itu ya. Kamu itu Bang Juma. Dengar orang ngomong, kamu emang sumbing, nggak apa-apa. Itu dengar orang. Kau aja ular berbisa. Iblis jahanam neraka. Sempurna sudah penderitaan malam ini. Ayo.